Sobat sahamku, dalam 1 tahun terakhir ini sentimen negatif melanda emiten penghasil nikel PT Vale Indonesia Tbk. Emiten dengan kode saham Inco ini diapresiasi oleh pasar secara negatif dengan terkoreksi harga sahamnya lebih dari 50% sejak Januari 2023. Meskipun kinerja perseroan menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 43% tiap tahunnya, namun pasar justru memberikan respon sebaliknya. Sentimen negatif atas komoditas nikel diantaranya para produsen mobil listrik dan peneliti terus mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku nikel. Beberapa kemungkinan alternatif untuk baterai mobil listrik melibatkan penggunaan bahan seperti kobalt, tembaga, dan mangan. Selain itu, ada penelitian yang terus dilakukan untuk mengembangkan baterai dengan komposisi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia sendiri saat ini terjadi oversupply atas komoditas ini. Di saat yang sama harga acuan komoditas nikel tidak lagi setinggi di tahun 2022. Video kita kali ini, saya akan mengajak Anda mengamati kembali valuasi saham Inco di tengah sentimen negatif yang terjadi. Kita akan amati apakah sektor nikel kita hindari atau justru saat ini kita telah menemukan saham salah harga. Dari data laporan keuangan sampai kuartal ketiga ini, emiten Inco masih mampu meraih pendapatan 4,6% lebih tinggi dari pendapatannya di tahun 2022. Sedangkan dari sisi laba kotor perseroan, juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 20,4%. Bahkan laba bersih yang dihasilkan tahun 2023, 35,2% lebih tinggi dari laba bersih perseroan di tahun sebelumnya. Dari pencapaian laba bersihnya, emiten Inco memberikan return atas kinerja ekuitas di tahun ini sebesar 12%, atau naik 10% dari kinerja ekuitas atau ROE di tahun sebelumnya. Dari sisi rasio hutang terhadap ekuitasnya emiten Inco rata-rata berada pada 0,16 kali. Saat ini beban hutang jangka pendek emiten Inco sebesar 3,431 triliun, dan hutang jangka panjang sebesar 1,955 triliun rupiah. Dengan rasio pertumbuhan aset rata-rata 7,1% per tahun, dan rasio kenaikan beban hutang rata-rata 3,7%, bisa dikatakan performa keuangan perseroan masih dalam kondisi yang sangat sehat. Dengan aset bersih sebesar 39,059 triliun, saat ini beban hutang secara keseluruhan emiten Inco hanya sebesar 13% dari seluruh aset bersihnya. Beban hutang perseroan yang relatif kecil ini menurut saya bukanlah pemicu merosotnya apresiasi pasar atas saham Inco. Dengan laba bersih yang terus mengalami pertumbuhan, emiten Inco rata-rata menghasilkan laba bersih di setiap lembar sahamnya atau EPS sebesar Rp183. Sedangkan apresiasi pasar atas kinerja saham Inco, rata-rata berada pada P/rasio di 29 kalinya. Sobat sahamku, kinerja EPS di tahun 2023 diprediksi mencapai Rp460. Pencapaian ini naik 33,8% dari EPS tahun 2022. Namun apresiasi pasar justru memberikan harga yang lebih rendah dari P/rasio rata-ratanya. Saat video ini dibuat saham Inco berada pada harga Rp3.660 dengan P/rasio 7,9 kali, PBV di 0,9 kali. Apresiasi ini 44% lebih rendah dari apresiasi rata-ratanya pada tahun 2022 lalu, di mana P/rasio rata-rata saham Inco berada di 22,3 kali, PBV 1,9 kali. Sentimen negatif atas oversupply nikel dunia dan pencarian bahan lain sebagai pengganti seperti kobalt, tembaga dan mangan membuat para investor melakukan koreksi atas harapan bisnis nikel. Hal ini terlihat hampir semua saham nikel mengalami koreksi harga dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sedangkan valuasi saham Inco saat ini 36% lebih murah jika dilihat dari P/rasio idealnya di 12 kali. Secara fundamental saham Inco bisa dikatakan sangat sehat dan murah. Demikian analisa singkat saham PT Vale Indonesia Tbk, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.